Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil dari CBR dan CGR pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang kami hormati Ibu Hodriani dan Pak Usman selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang mana saya sendiri Hayatun Nufus Basaribu. Dan saya Wansakila Zahara. Dan saya Eka Suci Ramadini. Berikut ini adalah hasil review kami pada buku Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu esensi atau konsep pada buku Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Pada bab pertama yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila, bab ini membahas tentang pada bagian A, pengertian mata kuliah Pancasila dan revitalisasinya. Lalu pada bagian B, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pada bab ini akan membahas lebih jauh tentang dinamika pendidikan Pancasila serta tantangan pendidikan Pancasila. Pada bagian C, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Lalu bagian D, membahas landasan dasar pemikiran pendidikan Pancasila yang akan membahas tentang dasar historis, filosofis, sosiokultural, dan yuridis. Lalu pada bab kedua, buku yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia membahas tentang pada bagian A, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Lalu pada bagian yang kedua yaitu sejarah Pancasila pramerdekaan. Pada sebab ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan yang terbagi menjadi dua subbab lagi, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lalu dibahas juga tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, lalu kebangkitan nasional tahun 1908, serta Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada bagian C, yaitu membahas tentang sejarah Pancasila pasca kemerdekaan, yang membahas lebih lanjut tentang Pancasila era Orde Lama pada Orde Baru, serta asas tunggal Pancasila dan Pancasila di era revolusi. Lalu, pada bab 3 yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara, pada bab ini membahas tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara, lalu konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pada bagian C, hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada bagian B, di sini dibahas tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Lalu pada bagian E, yaitu membahas tentang penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang 1945. Lalu yang terakhir yaitu F, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Lalu pada bab keempat, buku yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara, di sini dibahas pada bagian A yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Di sini membahas lebih jauh tentang karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Lalu pada bagian B yaitu fungsi ideologi. Pada bagian C membahas macam-macam ideologi seperti ideologi fasisme, komunis, liberal, Islam, dan Pancasila. Lalu pada bagian D yaitu membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi lainnya di dunia. Lalu pada bagian E yang terakhir, membahas tentang pentingnya ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi lainnya. Lalu pada bab kelima buku yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat, di sini membahas pada bagian A yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini terbagi menjadi dua subbab yaitu sebagai proses dan hasil, lalu sebagai sistem filsafat. Pada bagian B, di sini membahas tentang kesatuan dan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pada bab 6, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Bab ini membahas total 6 subbab, yaitu pada bagian A, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Lalu pada bagian B, Pancasila sebagai sistem etika. Lalu pada bagian C, perlunya sebagai etika politik Indonesia. Pada bagian D, membahas tentang Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Lalu pada bagian E, membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan pada bagian F, membahas tentang makna dan aktualisasi sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab yang terakhir pada buku yaitu bab 7 yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada bagian A, subbab bab 7,
membahas tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Lalu pada bagian B, ilmu dalam perspektif historis. Lalu pada bagian C, membahas tentang pengertian dan ciri-ciri ilmu. Dari hasil review kelompok kami dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan buku yang telah kami review, yaitu buku Pendidikan Pancasila. Untuk aspek tampilan buku yang kami review memiliki cover dengan tampilan berwarna merah dan putih seperti bendera kebangsaan Indonesia, disertai dengan lambang Garuda yang merupakan lambang Pancasila, sehingga menarik jiwa nasionalisme untuk mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk aspek layout dan tata letak yang digunakan sudah cukup bagus. Aspek isi buku sangat lengkap dan detail sehingga sangat cocok untuk kita sebagai mahasiswa dan calon tenaga didik di masa depan mempelajari materi yang dibahas mengenai Pancasila dalam berbagai bidang. Untuk aspek tata bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Adapun kekurangan buku yaitu tidak terdapat kekurangan, hanya saja ketahanan buku sangat minim dikarenakan buku mudah lepas. Aspek isi buku juga sudah bagus, hanya terdapat beberapa kata dan kalimat yang sulit dipahami. Mengenai tata bahasa juga sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, namun juga terdapat istilah yang sulit dimengerti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Pada bagian A, yang membahas tentang pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa mata kuliah wajib di perguruan tinggi, beberapa universitas menggabungkan dalam materi pendidikan kewarganegaraan, penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi, ditegaskan dalam Pasal 35. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dibuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua adalah pasal 35 ayat 3 yang menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi. Dengan menarik dan efektif, dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangan. Tantangan yang terdapat pada pendidikan Pancasila ini yaitu menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangan, yaitu dua faktor internal, misalnya ketersediaan faktor sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Lalu faktor eksternal, yaitu krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Lalu pada bagian C, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter generasi muda yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga peduli tentang kemajuan Indonesia. Lalu pada bagian E, yaitu kerangka konseptual pendidikan Pancasila, yang membahas tentang mata kuliah pendidikan Pancasila tidak hanya secara kognitif mengajarkan Pancasila saja, tetapi juga membangun karakter sebagai intelektual terdidik sebagaimana asas pendidikan tinggi tersebut. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan konsep kurikulum 2013 dan mempertimbangkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKN. Lalu, pada bagian F, yaitu visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian aktivitas akademian yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
Lalu misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Lalu yang ketiga, yaitu membangun budaya berupa Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Pada bagian G, yang berjudul tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran, dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para siswa untuk secara akademik, mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas dan edukasi tinggi dan bermartabat. Pada bagian H, yaitu menggali sumber pendidikan Pancasila dari segi objek material pengayaan material. Bagian H, yaitu menggali sumber pendidikan Pancasila dari segi objek material, pengayaan material, atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Selanjutnya, pada bab kedua buku, yaitu yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pada subbab pertama, yaitu bagian A, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Di sini membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu sejarah Pancasila, kemerdekaan, dan sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada subbab kedua, yaitu sejarah Pancasila pra-kemerdekaan, di sini membahas tentang negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama pada zaman Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Lalu yang kedua, negara kebangsaan Majapahit. Lalu yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pada awal kelahiran Pancasila, menurut Ong Hok Ham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPU PKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan untuk Indonesia merdeka. Bab 3. A. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. B. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah wilayah atau teritorial, B. Unsur manusia atau umat rakyat atau bangsa, C. Unsur organisasi. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan negara yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kemerdekaan, kekuatan kekuasaan dan kebesaran atau keagungan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, dan terakhir keadilan. Yang ketiga, konsep dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cinta hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Itulah fundamen filsafat, pikiran dalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedang dalamnya untuk diatasinya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Will Trans Chow atau pandangan. D. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Selanjutnya, E.
maka dapat ditentukan letak atau sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam pembagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan kenyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ketidaktegakannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia. Bab 4A, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. 1. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara, yaitu ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Ideologi merupakan pola pemikiran sistematis. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. B. Fungsi ideologi. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Ideologi berfungsi sebagai panduan. Ideologi berfungsi sebagai lensa melalui mana seorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. Dan terakhir, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. C. Macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi fasisme. Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara otoriter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militaritis, dan imperialis. Yang kedua, ideologi komunis. Yang dimaksud ideologi komunis ialah setiap sistem politik, sosial, ekonomi, dan kemudian berdasarkan ajaran Marxisme-Lenisme. Yang ketiga, ideologi liberal. Bab 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab ini dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia yang semula dimaksudkan untuk merumuskan asas negara. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan kesatuan yang terdiri dari 5 sila yang masing-masing mempunyai fungsi dan asas namun dengan satu tujuan. Pancasila sebagai filsafat negara memiliki nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila Pancasila yang mendasari peraturan hukum di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka dialog dengan berbagai perspektif, dan menjadi kerangka evaluasi. Bab 6. Pancasila sebagai sistem etika. Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana etika memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila. Pancasila menjadi pedoman atau acuan seseorang dalam beretika dan berperilaku yang sesuai dengan kelima sila. Selain itu, Pancasila memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan juga menentukan pokok-pokok etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Di dalam lingkungan bermasyarakat, bersosial, lingkungan perkuliahan maupun pekerjaan, hendaknya menerapkan etika yang sesuai dengan kelima Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika ini memiliki arti bahwa bagaimana saya harus bertindak dan berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, setiap ilmu yang dipelajari harus berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Ilmu pengetahuan telah berkembang dari zaman ke zaman. Ilmu itu sendiri merupakan rangkaian aktivitas penelaahan untuk mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia dalam berbagai seni. Ilmu juga harus memiliki ciri yang empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Kekuatan ilmu yang terletak pada pilarnya yaitu pilar ontologi, yakni berkaitan dengan problematika keberadaan atau eksistensi, pilar epistemologi, yakni berkaitan dengan problematika sumber pengetahuan dan sumber kebenaran, dan yang terakhir adalah pilar aksiologi yang berkaitan dengan problematika pengembangan nilai dalam setiap penemuan. Di sini kami telah membandingkan buku utama dengan dua buku lainnya. Pada buku utama, yakni buku Pendidikan Pancasila karya Dr. Andus Hakim, MSI, pada buku ini sangat rinci menjelaskan tentang Pancasila, dan tiap subbab juga menjelaskan dengan lengkap dan jelas. Pada tiap buku ini menjelaskan mengenai pengantar pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem etika, juga Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sedangkan pada buku pembanding 1, yaitu buku yang berjudul Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada buku ini lebih menjelaskan tentang bagaimana sejarah Pancasila dan mengapa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Ada perbedaan materi pada buku utama dan buku pembanding 1.
yakni pada buku ini tiap babnya menjelaskan mengenai pengantar pendidikan Pancasila, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, mengapa Pancasila sebagai ideologi negara, mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat, mengapa Pancasila sebagai sistem etika, dan mengapa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya pada buku pembanding 2 yakni buku pendidikan Pancasila karya Gesmi SOS, MSI, dan Yun Hendri SHMH. Buku ini juga memiliki perbedaan dari buku utama dan buku pembanding 1, namun tetap ada persamaannya dari kedua buku tadi. Pada buku ini menjelaskan mengenai latar belakang Pancasila, tujuan pendidikan nasional, Pancasila sebagai dasar Pancasila, sejarah Pancasila sebagai dasar negara, realisasi Pancasila, Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, etika politik berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Jadi pada ketiga buku ini terdapat persamaan, yakni sama-sama membawakan tentang pengantar pendidikan Pancasila atau latar belakang Pancasila, dan juga membahas sejarah Pancasila dalam bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.